warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eno. Dalam video kali ini saya akan melakukan sebuah monolog dengan judul Tolong, karya Norbertus Riantiarno. Selamat menyaksikan. Tolong, siapa saja di situ, tolong saya di sini. Tolong, ada manusia di sini. Tolong, saya perempuan. Jangan pergi, berhenti. Datanglah, datang, lekas. Saya di sini, saya butuh pertolongan. Berhenti. Dengar teriakan saya. Dan datang kemari, jangan pergi, tolong. Jangan pergi, tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang, saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa di sini? Seperti binatang. Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? 4 dinding ini. Hanya satu jendela berjeruji besi jauh di sana. Tembok yang tebal, tidak ada perobotan, hanya tikar dan bantal, bahkan selimut pun tidak ada. Saya tahu, saya tidak akan mungkin lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya akan selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu bisa masuk ke kamar ini? Mudasir? Kenapa? Tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu cerita di surat, sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung mengurus sawah. Sampai setahun lebih, kita saling mengirim surat. Tapi, sesudah musibah itu datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikannya alami tanpa ginju dan bedak. Kamu suka saya apa adanya, kan? Kamu sering bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau saja ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombal busuk, bacin dan tidak layak dipandang-pandang. Memangnya semenjijikkan itu ya? Tapi, Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin, kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya, kan? Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Dirajat. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli kepada nasib para tenaga kerjanya, terutama yang bekerja di mancanegara. Kita, kalau banyak uang, diperas sampai habis tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, itu kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan.
cuma khayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan, agar mereka kelihatan bekerja di mata atasan dan disebut punya kesetiakawanan yang kuat terhadap sesama warga negara. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan terhadap TKW seperti saya selalu bikin dada seketika sesak, lebih sesak lagi dada kita, karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Iya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita dihargai oleh orang asing. Tapi kenyataannya, para pejabat kita lebih sering jadi bahan tertawaan diplomat-diplomat asing karena dianggap malas dan bodoh, tapi sok pintar. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana bisa memenangkan perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa Tarsan? Sebelum maju pun sudah kalah lebih dulu. Akibatnya kita yang selalu menjadi korban, dikorbankan. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Di situ tempat saya buang air besar dan kecil. Di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini ada sebuah kamar. Entah tadi yang dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya sampai disekap di kamar ini? Tidak bisa saya tulis di surat. Mana mungkin berkirim surat. Saya tidak punya kertas, pulpen, amplop, perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena matahari, dan malam gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur badan. Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, saya dipukuli, Mudasir. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, dan semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, bahkan setrikaan. Saya tidak berdaya, seperti bola disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya apa salah saya. Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan lagi bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya, kamu indan bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakan berulang kali. Saya indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Tidak ada sidang pengadilan yang tidak memihak supaya bisa diperboleh pembuktian. Saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Yang ada hanya ruang ini, penjara ini. Saya sudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung, lalu diseret. Sebelum pintu dikunci, karung mereka buka dan ternyata saya di sini, dalam kamar ini sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, luka-luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan? Mereka kasih saya makan 1 kali sehari, minum di termos plastik yang bocor pula. Saya makan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Mudasir,
Kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini, sebab aparat lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing, indon lagi. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentu mereka akan lebih percaya kepada sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengelap perabotan. Saya mencuci, menyetrika, memasak, mengurus taman. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Kadang saya memasak tengah malam, itu jika para tamu berminat makan malam. Tidak apa, semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri, sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh. Semua kondisi saya terima. Setahun saya terima gaji, dan kamu tahu sendiri Mudasir, sebagian saya tabung, sebagian saya kirim ke kampung. Di dalam surat yang kamu tulis, sudah menerima kiriman ringgit saya. Kamu juga menabung. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima saya pulang bawa ringgit sebanyak mungkin agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal hidup di masa depan. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami ini. Entah kepada siapa. Ya, kepada siapa saja yang mau mendengar. Saya akan menceritakannya sampai rinci. Sampai hal-hal yang paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang saja, saya sudah lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong dan tidak ada yang datang untuk menolong. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari 2 hari hilang bisa dimaklumi, tapi sebulan itu seharusnya bisa membuat masyarakat curiga. Bisa saja telah dianggap jadi pembunuhan. Pembunuhan? Apa yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang, dan kita dipaksa merasa hanya sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tidak ada lagi kebangsaan, karena kita lebih miskin dan lebih kacau dibanding negeri jiran yang kaya raya itu.
Kita berulang kali dilecehkan tanpa sanggup membela diri. Kita sering diabaikan, jadi bahan tawaan. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong, tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang. Tolong. Jangan jadikan diri kita onggol-onggol. Sekian monolog yang bisa saya lakukan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.